Oke, hari ini gue akan bahas galbay di atas 1 tahun, dipinjol ada kami, dipinjol ada pundi, dipinjol eCash, dan dipinjol pinjamin. Jadi topik kali ini gue akan bahas desa lapangan dari keempat pinjol tersebut ketika teman-teman sudah telat ataupun sudah galbay di atas 1 tahun. Dan mungkin akan gue berikan update-nya lebih lengkapnya di dalam channel YouTube ini, makanya teman-teman dengarkan sampai selesai agar teman-teman di saat galbay 1 tahun, 2 tahun, dan sampai selamanya teman-teman tidak takut lagi, teman-teman tidak kaget lagi. Ya, dengarkan di sini sampai selesai. Habis itu teman-teman bisa praktekkan. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Terus Pinjol. Oke, topik kali ini gue akan bahas tentang pinjol ada pundi, dan juga ada kami, dan juga dari eCash, dan juga dari pinjamin. Jadi keempat ini kita akan bahas, terutama dalam segi aman gak sih dari ke pinjol ini. Terus juga ada desa lapangannya gak sih? Ya mungkin akan gue berikan beberapa bukti-buktinya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di layar ini itu bagaimana. Yang pertama kita akan bahas di pinjol ada pundi. Nah, kalau pinjol ada pundi ini mungkin orang-orang sudah banyak yang punya nih pinjol ada pundi. Bahkan dari beberapa kolom komentar yang gue lihat pada minta dibuatkan informasi tentang pinjol ada pundi. Nah, teman-teman yang punya pinjol ada pundi, jangan takut dulu. Jangan takut dulu tentang desa lapangan aman atau tidak. Jangan takut dulu, dengarkan. Pinjol ada pundi itu adalah pinjaman online legal berizin OJK. Jadi kalau teman-teman punya pinjolnya ada pundi, bukan semi legal, tapi dia adalah pinjolnya legal berizin OJK. Nah, pinjol-pinjol legal tersebut apakah nantinya ketika teman-teman telat bayar itu akan ditagih di luar kontak emergensi atau didatengin desa lapangan? Kalau kita melihat dari segi peraturan ataupun dari segi aplikasinya, kalau pinjol-pinjol legal yang sudah berizin OJK, tentu aplikasinya tidak menyadap log panggilan, kontak, dan bahkan isi SMS. Tidak. Artinya pinjol-pinjol tersebut tidak akan menagih di luar kontak emergensi. Tetapi ada kemungkinan besar mereka tuh bisa loh menagih di luar kontak emergensi. Caranya itu gimana, Bang? Nanti gua kasih tau caranya. Tetapi kesimpulannya, pinjol ada pundi, mereka ini kalau Anda galbay ya aman-aman aja karena resikonya cuma slik OJK aja, bro. Yang kedua adalah pinjol ada pundi ini apakah ada desa lapangannya? Pinjol ada pundi sekali lagi belum memiliki desa lapangan. Tetapi ada beberapa member gue yang pernah didatengin desa lapangan dari pinjol ada pundi. Ternyata mereka hanya oknum saja yang mengaku-ngaku pinjol ada pundi. Jadi kalau teman-teman galbay di atas 1 tahun, di atas 2 tahun, tiba-tiba didatengin desa lapangan dari pinjol ada pundi, teman-teman pastikan bahwa mereka ini benar-benar dari pinjol ada pundi. Bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman harus mengetahui ID card yang dia gunakan. Kalau di dalam ID cardnya itu ada nama vendornya, ada nama PT gitu kan. Nama PT-nya itu biasanya pihak ketiga. Anda catat, lalu Anda cari kontaknya, Anda telepon dan konfirmasi apakah benar di perusahaan ABCD ini memiliki pegawai atas nama ABCD. Jadi dikonfirmasi, bener gak sih yang datang ini dia tercatat di perusahaan pihak ketiga dengan nama PT ABCD. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah benar pinjol ada pundi ini memang memiliki desa lapangan? Jawabannya belum. Jawabannya belum. Nah, yang selanjutnya apakah aman gak sih? Nah, kalau masalah aman, yang namanya berhutang tidak ada kata aman. Semua resiko dan konsekuensi itu pasti ada, bro. Tinggal bagaimana andanya sendiri untuk menyikapinya. Tinggal andanya sendiri bagaimana untuk menyelesaikannya. Jadi kalau Anda berhutang dimanapun, itu pasti ada resiko dan ada konsekuensi. Dan teman-teman harus menerima itu. Tetapi kalau teman-teman sudah tahu bahwa pinjolnya ini begini begitu, ya teman-teman harus bisa menyikapinya itu bagaimana. Jangan sampai karena takut dengan desa lapangan, karena takut dengan terornya, ujung-ujungnya teman-teman melakukan pembayaran dengan cara paksa, yaitu gali lubang tutup lubang. Itu cara yang salah banget. Jadi kalau pinjol-pinjol legal seperti ada pundi, ada kemungkinan mereka bisa menagih di luar kontak emergensi. Yang kedua, untuk desa lapangan belum ada. Yang ketiga, ini untuk penagihan baik itu di telepon ataupun di WhatsApp, ini benar-benar waspada dan hati-hati. Karena banyak sekali laporan-laporan yang gue terima
dia galbay di pinjol ada pundi, itu penagihannya ekstrim banget. Dan bahkan teman-teman bisa perhatikan itu yang gua tampilkan di dalam layar. Ini dia galbay di pinjol ada pundi, katanya seperti ini. Assalamualaikum Bang, mohon maaf sebelumnya, mau tanya boleh banget. Ini saya kan udah lama banget ya, total di ada pundi kalau nggak salah ada 4 tahun. Dia galbay di pinjol ada pundi sudah 4 tahun. Terus tiba-tiba dia WA suami dan dia sebar nomor BPJS dan NPWP suami ke HRD kantor. Itu kira-kira harus bagaimana ya Bang? Nah kalau kejadian seperti ini kan galbaynya sudah cukup lama ya. Tetapi teman-teman harus bisa dipastikan bahwa yang nge-WA Anda, bahwa yang komunikasi dengan Anda itu benar-benar dari pinjol ada pundi. Kebanyakan pinjol-pinjol legal untuk melakukan hal-hal seperti ini biasanya dengan cara anonim. Nah kalau misalkan dari segi chatnya tidak mencantumkan nama aplikasinya, nah itu ya hati-hati, mereka sudah lebih paham biar tidak kena dikasuskan. Jadi teman-teman dipastikan banget ya ketika teman-teman mendapatkan kasus dengan yang sama dengan seperti ini, teman-teman pastikan banget itu dari pinjol yang kalian punya loh, bukan katanya. Jadi begitu ya bro. Nah terus kalau benar terjadi seperti ini bagaimana Bang? Yang pertama teman-teman bisa klarifikasi kepada HRD, klarifikasi bahwa data saya ada yang menyalahgunakan, ya seperti itu. Kalau misalkan saya memiliki tagihan utang, tentunya orang tersebut mendatangi saya dan menemui saya, bukan melakukan seperti ini. Jadi teman-teman bisa buat klarifikasi seperti itu. Itulah bro, kejahatan-kejahatan dari pinjaman online, ya legal dan ilegal ya memang seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai kagetan lah, jangan norak gitulah ya. Itu yang dari pinjol ada pundi. Oke. Yang untuk pinjol keduanya di sini ada namanya EasyCash ya. Jadi bagi teman-teman mungkin sudah banyak yang punya ya APK pinjol EasyCash. Dan yang saat ini mungkin banyak juga ya yang sudah telat ataupun yang sudah galbay secara mandiri, galbay secara permanen. Di sini teman-teman dengarkan yang punya pinjol EasyCash. Apakah pinjol EasyCash ini kalau kita galbaykan secara mandiri ataupun dengan durasi yang cukup lama di atas 1 tahun, itu bagaimana kabarnya? Apakah ada DC lapangannya? Apakah aman atau sampai sebar data atau sampai keluar kondar? Coba teman-teman ketikkan dalam komentarnya ya kalau teman-teman merasakan hal yang serupa. Untuk pinjol EasyCash, teman-teman juga harus tahu pinjol EasyCash itu legal, berizin OJK, resmi, bukan pinjol semi legal, bukan. Pinjol EasyCash ini pinjolnya legal, berizin OJK, bukan pinjol semi legal. Yang kedua adalah apakah pinjol EasyCash ini aman ketika digalbaykan? Kalau kita lihat dari beberapa testimoni yang ada di dalam grup WhatsApp dari Tus Pinjol, itu member-member gua banyak sekali yang galbay ya secara mandiri, secara permanen, apalagi sampai saat ini sudah galbay cukup lama di galbay di pinjol EasyCash. Itu ada yang dari nominal 8 juta, 30, 40, 80, galbaynya besar-besar. Ya alhamdulillah sampai sekarang aman-aman aja bro. Belum ada yang sampai didatengin sama DC lapangan. Tetapi kalau untuk istri gue galbay di pinjol EasyCash itu pernah didatengin sama DC lapangan. Itu sudah lama sekali didatengin, tetapi DC lapangan yang datang ke rumah kita, yang berkunjung ke rumah kita, dia tidak galak, tidak bentak-bentak, ya tidak arogan lah, intinya kayak gitulah. Mereka datang itu hanya untuk menanyakan, mengkonfirmasi, ya memberitahu kepada Anda yang memiliki tunggakan. Dia minta kepastiannya kapan bisa diselesaikan, kapan untuk bisa dibayarkan, kapan untuk bisa dilunaskan. Intinya tugas-tugas DC hanya seperti itu aja. Nah kalau untuk dari pinjol EasyCash, kalau kita lihat di dalam grup WhatsApp gue itu mungkin belum ada lah yang didatengin sama DC. Walaupun ada, dia hanya memberikan surat doang, memberikan surat tagihan, habis itu pulang. Jadi banyaknya member-member gue di Telegram ataupun di WhatsApp jarang sekali yang didatengin DC lapangan. Nominal bukan acuan, DC itu datang ke rumah kita. Kayak teman-teman misalkan punya pinjolnya EasyCash di wilayah Jawa Barat, di wilayah Jawa Tengah, di Pulau Jawa, di Sumatera, dimanapun Anda punya pinjol EasyCash, jangan takut terkait DC lapangan datang ke rumah Anda. Ya mungkin sampai saat ini belum ada kali ya, belum ada, karena dari sekian banyak member gue yang banyak yang sudah bergabung, itu bisa terhitung lah di datang DC, ya mungkin bisa terhitung lah. Sekalinya datang dia hanya ngasih surat doang. Beda dengan yang di teman-teman lihat seperti di TikTok, snack video, DC-nya galak, DC-nya arogan, itu biasanya cuman konten doang bro.
Jadi teman-teman jangan pernah kalian takutin terkait konten-konten yang membahas tentang desa lapangan galak, serem segala macam gitu kan. Itu cuman konten doang kalau gue perhatikan. Nah jadi kalau untuk EasyCash, Anda mau galbe berapa lama, 3 tahun, 10 tahun itu aman-aman saja. Aman-aman saja ya bro, karena pinjolnya legal. Kenapa aman-aman aja? Karena legal. Kalau legal itu ya diawasi, berbeda dengan pinjol ilegal. Nah makanya pihak-pihak ketiganya ataupun dari vendornya itu nggak vendor sembarangan, orang yang sudah legal, orang yang sudah bersertifikat. Jadi kalau kita mencari perbandingan, lebih baik galbe di legal atau ilegal, lebih baik kalian nggak punya utang. Tapi kalau teman-teman punya aplikasi, ya udah lebih baik di legal, jauh lebih aman karena resikonya itu cuman selik OJK dan ada kemungkinan datangin sama DC. Kalau teman-teman punya pinjolnya EasyCash, terus tiba-tiba disebar data, dikata-katain segala macam rupa kayak gitulah, di doxing. Tapi teman-teman merasa nih punya pinjolnya EasyCash doang, tapi tiba-tiba ada yang nge-WA seperti itu, jangan kalian bayarkan. Jangan kalian bayarkan. Bayar DC, bayar pinjol sama aja Anda mendanai kelompok-kelompok tukang teror. Semakin Anda bayar, semakin mereka makin kuat. Jadi seperti itu. Ya kalau Anda punya telat pinjol baru berapa hari, nominalnya kecil, ya nggak seberapa. Sedangkan pinjol itu sudah diatur oleh regulasi OJK. Tapi cara penagihan mereka di luar, ya di luar-luar regulasi, ya ngapain dibayar? Kenapa? Karena pinjol-pinjol ilegal melakukan penagihan, memberikan pinjaman sesuka hati mereka. Berarti aktivitas mereka nggak jauh beda dengan pinjol ilegal. Jadi kalau EasyCash sekali lagi tidak mungkin untuk keluar kondar karena aplikasinya tidak menyadap. Dan untuk desa lapangannya jangan kalian takuti. Jadi kalau misalkan gue udah tegaskan di sini terus teman-teman masih kurang yakin, masih kurang percaya, Anda buka TikTok semua orang dicari EasyCash ada desa lapangan nggak, EasyCash aman nggak, lu mau sampai kapan mau kayak gitu bro? Buang-buang waktu lu. Ya yang ada teman-teman pikirannya kemana-mana, ujung-ujungnya kena ketipu oleh joki pinjol. Itu untuk EasyCash. Yang punya pinjol EasyCash coba ketikkan dalam komentar. Gua mau tahu nasib kalian seperti apa ketika teman-teman sudah telat di atas 1 tahun. Yang kedua adalah dari pinjol pinjamin. Kalau untuk pinjol pinjamin, kalau kita lihat dari beberapa laporan yang kita terima dari member-member gue yang di WhatsApp, ya ini penagihannya cukup ekstrim. Penagihan khususnya di WhatsApp, di telepon, di email dan lain sebagainya. Intinya alat komunikasi via elektronik. Ini menurut gua untuk penagihannya ya cukup ekstrim aja bro. Nah kalau seperti itu Anda baru telat atau sudah lama nih galbenya dapatkan seperti itu, teman-teman jangan pusing. Ini dikit-dikit di WA, oh DC mau ke rumah, pikirannya DC mau ke rumah. Nggak ada kalian pikirannya tuh, oh besok gue mau makan apa ya, jadi makan enak gak sih. Jadi teman-teman kalau ada DC yang WA jangan mikirin, oh DC datang ke rumah gue ya, DC datang ke rumah gue ya. Nanti teman-teman bakalan malu sendiri ketika teman-teman memiliki pertanyaan seperti itu, akan malu sendirinya gitu loh. Ya, jadi orang main pinjol itu bukan karena ada DC, nggak ada DC. Bukan begitu. Orang main pinjol itu kan sebenarnya mungkin sebelumnya mereka punya kebutuhan yang mendesak. Kalau sudah kecemplung, kalau sudah kena, apalagi sampai gagal bayar, ya udah, lu harus siap menerima konsekuensi dan resiko, yaitu masuk selik OJK, nggak bisa pinjam lagi, diteror terus, dispam terus, ya kan, diganggu terus. Itu memang sudah resiko dan konsekuensi bro. Apakah dari pinjol pinjamin ini ada DC lapangannya? Sampai saat ini belum ada tuh yang gue denger nasabah-nasabah ataupun member gue datengin DC dari pinjamin, belum ada gue denger. Dari tahun 2019 sampai dengan sekarang belum ada. Untuk pinjol pinjamin ya teman-teman, dia legal, berizin OJK, bukan pinjolnya semi, bukan. Dia pinjol legal berizin OJK. Kalau teman-teman, gue sudah menyampaikan seperti ini, lalu teman-teman buka TikTok, buka Facebook, ada yang bilang nih, oh ini pinjol semi. Jangan kalian dengarkan, itu penipuan. Jadi sekali lagi, pinjol ada pundi, aman-aman aja. Untuk desa lapangannya belum ada. Yang kedua dari EasyCash ada, tapi ya agak diragukan ya kan, karena mayoritas di grup gue ini dia belum ada yang didatengin sama desa lapangan. Yang ketiga ini dari pinjamin tadi teman-teman sudah tahu belum ada. Selanjutnya dari pinjol ada kami. Nah ini pinjol ada kami, teman-teman yang punya pinjol ada kami ya hati-hati dan waspada aja. Kenapa? Karena pinjol ada kami ketika teman-teman telat bayar itu akan di blacklist di dalam selik OJK
OJK, artinya teman-teman masuk datanya ke dalam Slik OJK. Itu sudah pasti banget kalau teman-teman sudah telat ataupun galbay di atas 3 bulan. Nah, teman-teman yang galbay 1 tahun di pinjol Ada Kami, ini seperti apa nasib kalian, terutama dalam segi Slik OJK, terutama dalam segi DC lapangan. Yang selanjutnya untuk pinjol Ada Kami, ini banyak sekali yang gue dapatkan dari beberapa laporan yang gue terima, khususnya dari pengikut gue. Dia punya pinjol Ada Kami, terus dia lari ke joki pinjol, dibilangnya semi. Hati-hati, itu penipuan bro. Pinjol Ada Kami, pinjol legal berizin OJK. Kalau ada yang bilang, oh Ada Kami ini keluar konter, nyadap kontak, harus diganti, harus di backup aplikasinya, hati-hati, itu penipuan. Jadi bagi teman-teman kalau punya pinjol Ada Kami, jangan ditakutkan banget, oh aplikasi nanti nyadap kontak, oh nanti pinjol ini bisa nagih di luar kontak emergensi. Jangan kalian takutin seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya pinjol Ada Kami yang gue sebutkan di sini, jangan ketakutan banget, jangan ketakutan DC-nya, jangan ketakutan nanti keluar kondar sampai apa ganti kontak pack. Ya, kontak yang asli diganti, kontak pack dimasukin. Hati-hati bro, jangan kayak gitu ya. Apalagi kalau teman-teman lari ke joki pinjol, ke konsultan pinjol, oh Ada Kami ini keluar kondar, oh ini begini, terus sini kak saya settingin diganti kontak yang fake, isi kontak aslinya. Jangan, pembodohan kayak gitu bro. Jadi bagi teman-teman, kalau Anda punya pinjol Ada Kami, jangan ditakutkan banget, karena pinjol Ada Kami ini belum memiliki DC lapangan dan aplikasinya tidak menyadap kontak. Karena apa? Karena pinjol legal. Pinjol legal itu hanya diberi izin akses, lokasi, kamera, dan mikrofon. Nggak ada kontak, nggak ada isi SMS, tidak ada log panggilan. Kalau ada yang bilang pinjol Ada Kami ini katanya ada kontak, mereka harus bisa membuktikan di mana, kode mana yang bisa menarik data kontak nasabah ke dalam server pinjol Ada Kami. Kalau ada yang bilang pinjol legal ini nyadap kontak, suruh mereka bisa membuktikan di mana kode tersebut yang bisa narik data kontak nasabah. Ya, karena dari OJK sudah menyampaikan pinjol-pinjol legal tidak ada atau tidak bisa melakukan penyadapan kontak atau ada akses kontak, tidak ada. Jadi kalau semua yang gue sebutkan ini sebenarnya aman-aman aja. Tapi kan teman-teman beda lagi mentalnya. Kenapa? Karena teman-teman punya media sosial tidak mencari edukasi pinjol, melainkan cari informasi yang singkat. Pinjol B ada DC lapangan gak sih? Pinjol B begitu. Jadi teman-teman ini kapan mau pinternya gitu loh. Jadi harus bisa pahami dasarnya apa, ini pinjol gimana gitu loh. Jangan cuma sekedar namanya doang yang Anda ketahui, tapi harus paham Ada Kami ini gimana, pinjol Ada Kami ini legal berizin OJK. Ya, jadi kalau teman-teman punya pinjol Ada Kami, jangan takut banget DC lapangan. Ada lagi yang bertanya, gue sudah sebutkan pinjol Ada Kami gak ada DC lapangan. Ada lagi yang paling bego ini gue lihat bro, bang gue di Jawa Timur ada DC lapangan gak sih Ada Kami? Kan sudah gue bilang belum ada. Astagfirullahaladzim gitu loh. Ya makanya kayak gitulah bro, ketika seseorang itu sudah makan uang riba, kelakuannya tuh kayak setan. Dikasih tahu yang lembut, dikasih tahu yang sedang, dikasih tahu yang keras, mereka itu ya kelakuannya kayak setan, nggak bakalan mempan gitu loh. Kudu orang tersebut akan kehilangan seluruh aset dan hartanya, baru mereka itu mau mendengarkan apa yang kalian sampaikan. Makanya teman-teman lihat dah kelakuan dari orang-orang yang saat ini kena pinjol. Lihat deh, Anda kasih tahu cara yang lembut, cara yang sedang, cara yang keras, mereka lebih galak daripada kalian. Kalian bisa lihat aja di komentar-komentar yang lain ya, seperti itu kelakuannya. Jadi bagi teman-teman, sudahilah pinjol kalian dengan cara galbay, stop. Jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang. Yang mau join ke dalam grup Telegram, silakan aja langsung join aja, yaitu melalui email. Kalian request aja. Dan teman-teman kalau mau masuk ke dalam grup WhatsApp kita, itu mendapatkan konsultasi telepon dan mendapatkan satu bonus di datanya khusus APK pinjol ilegal saja. Mungkin kayak gitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.